Hilda, bisa diceritakan kemarin perjalanan dari Papua menuju PON di Kudus ini seperti apa perjalanannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah selaku pelaksana dan terutama sponsor dari Jarum yang telah mengadakan event ini, menjadi antusias bagi kami di tanah Papua, khususnya Papua Barat. Dan sedikit perjalanan kami dari Manokwari, Sorong hingga tiba di Kudus ini ya cukup panjang dan menggunakan pesawat dari Sorong, kemudian Makassar hingga Jakarta dan lanjut Semarang, kemudian menggunakan alat transportasi darat menggunakan bis hingga tiba di Kudus dengan selamat. Nah, luar biasa ya pelaksanaan di sini menjadi antusias bagi kami sehingga menjadi semangat buat jiwa-jiwa muda yang mulai bertumbuh untuk mengikuti event-event sebesar ini. Dan perjalanan jauh ini apa yang dibikin agar nyaman selama menghadapi pertandingan ini? Karena kan tetap lelah di jalan ya. Iya. Nah, kemarin treatmentnya seperti apa? Kalau saya secara pribadi untuk atlet kita tetap semangat saja untuk menikmati setiap perjalanan. Memang agak melelahkan karena perjalanannya cukup panjang. Kami dari Papua Barat hingga ke Jawa Tengah ya, itu cukup melelahkan. Tapi bagi kami ya inilah konsekuensi kami sebagai atlet, maka kami tetap harus semangat sampai pada pelaksanaan kegiatan ini. Oke, ini kemarin sudah bertanding ya, sampai hari ini. Gimana persaingan sejak awal kemarin melihat di PON di Kudus ini? Untuk persaingannya cukup baik ya, saya lihat ya. Hanya saja mungkin terkait persiapan dari masing-masing kontingen ya. Khususnya kalau kami di Papua Barat, kami persiapannya kurang lebih hampir sekitar 3 bulan. Nah, dan saya sendiri latihan mandiri, kemudian bergabung dengan tim dan kemudian mengikuti event ini. Itu ya kalau mau dibilang persaingan dari antara semua daerah cukup baik. Tinggal siapa saja yang lebih cepat di dalam arena pertandingannya, dialah pemenangnya. Kemarin Hilda bisa dapat ilmu ya? Iya. Gimana itu ceritanya bisa dapat? Sejauh ini nggak nyangka juga ya, karena kayak saya secara pribadi itu persiapannya sih menurut saya kurang. Karena latihan mandiri kemudian bergabung dengan tim tidak sampai 2 minggu. Dan sesuatu yang luar biasa, saya masih bisa memberikan yang terbaik di akhir karir saya sebagai seorang atlet yang sudah berkarir selebih dari 20 tahun, 21 tahun saya berkarya untuk atlet. Jadi, dan ini satu penghargaan sebagai penutup karir saya sebagai seorang atlet di PON Bela-Diri Kudus 2025. Memberikan kesan pada adik-adiknya nanti ya? Kalau untuk kesan dan pesannya tetap semangat, umur boleh bertambah tapi jiwa tetap harus semangat terus dan mengharumkan tanah Papua. Sekarang untuk Kelvin kemarin sebelum pertandingan sempat cemas ya katanya ya. Nah itu gimana, bisa diceritakan perasaannya waktu pertandingan? Ya pertama itu saya turun pertama dan itu pertama kali saya main dan itu hasil yang saya tidak inginkan, saya kalah. Tapi itu menjadi jiwa bangkit untuk saya berjuang dan kembali menangkan pertandingan di babak berikutnya. Nah itu bisa sampai dapat emas itu gimana? Dan selanjutnya saya bertanding berikutnya melawan tim dari provinsi dari Baten. Itu saya melakukan kemenangan yang cukup baik dan melanjutkan ke semifinal. Dan untuk partai puncaknya sendiri berhasil mendapatkan emas. Nah, siap. Ini tadi persiapannya seperti apa? Persiapan saya itu cukup ya dibilang keras karena kami orang Timur selalu jiwa-jiwa hebat dan keras. Dan cukup dibilang orang Timur tidak pernah mundur. Nah selain main di Bergu, di Randori Persimpangan juga main di Bergu. Nah ini gimana membagi konsentrasinya Kak? Cukup berat tapi selalu kita andalkan Tuhan karena cuma Tuhan yang bisa buka jalan sampai ke depan. Jadi saya lihat sempat ada cedera sedikit. Siap. Nah itu dan Anda tunjukkan setelah selesai pertandingan. Ini saya kira profesional sekali. Nah itu sebenarnya sudah dirasakan sejak awal atau memang baru terjadi? Pas di final Randori itu saya 1 lawan 1 itu sudah cedera dan di cedera itu saya tidak mundur karena saya pikir saya berlatih sama teman yang Bergu itu cukup lama dan masa saya menyerah sampai situ dan kasihan adik-adik saya dari belakang. Artinya memang dari awal sebelum main Bergu sudah ada Sudah siap. Dan itu sudah cedera tapi saya tidak mundur, saya harus maju. Gimana itu untuk menyembunyikan rasa sakit itu? Selalu tampil di depan, jangan pernah mundur karena cedera bukan halangan. Nah ini Kelvin emas pertama untuk Papua di PON Bela-Diri 2025. Apa harapan Kelvin ke depan? Harapan saya
lebih semangat lagi untuk latihan, lebih giat lagi untuk berlatih karena dengan berlatih kami bisa mendapatkan juara yang lebih baik. Kedepannya di Pelatnas ingin masuk ke sana. Untuk kedepannya ya lebih semangat untuk berlatih karena kedepannya lebih berat. Kita tidak tahu ada yang bisa juara atau ada yang tidak.